Salve Victoria. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kak Merati. Selamat datang kembali di channel Zaki Si Fasisme. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Peristiwa yang cukup ramai, cukup gempar, dan cukup tragis, yaitu peristiwa pengeboman, peristiwa terorisme yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang bertempat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 di waktu sholat Jumat. Yang pertama ingin saya sampaikan turut berduka cita untuk para korban lukanya. Semoga lekas sembuh, semoga lekas membaik. Semoga tidak terjadi trauma yang berkepanjangan agar kalian semua bisa beraktivitas kembali, bersekolah kembali, menuntut ilmu kembali dengan normal tanpa ada halangan apapun. Dan saya berharap agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit fakta terkait apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Fakta yang pertama adalah yang saya ketahui pengeboman terjadi di dua tempat di lingkungan yang sama. Lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta itu ada di lingkungan TNI Angkatan Udara. Pengeboman pertama ada di area masjidnya, yang kedua saya lupa di area mana. Korbannya yang saya ketahui sejauh ini ada 94 korban luka dan korban dari pelaku itu sendiri. Untuk kabar gimana nanti selanjutnya akan saya bahas. Fakta yang kedua, motifnya masih didalami oleh kepolisian. Mungkin itu faktanya. Lalu kita akan lanjut ke apa tanggapan saya, apa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan motif. Yang saya ketahui sejauh ini dari kabar-kabar yang beredar di internet, baik dari berita maupun seliweran di internet, di sosial media, motifnya beliau melakukan aksinya ini karena dua alasan. Yang pertama karena bullying, yang kedua karena konsumsi internet dan pemahaman beliau, ideologi beliau. Motif yang pertama yang melatar belakangi beliau ini, menurut rumor ya, bullying itu yaitu karena beliau sering dibully sewaktu di sekolahnya mungkin. Jadi beliau ingin melakukan aksi balas dendamnya dengan cara melakukan pengumuman di masjid sekolahnya. Jika memang betul ini penyebabnya, maka sudah saatnya ini kita dengan secara tegas dan lugas menyatakan perang kepada bullying. Kita harus segera menghilangkan bullying dengan ya misalnya kalian sendiri adalah korban bullying, kalian cari teman, kalian cari guru, cari BK atau orang tua. Jika memang kalian temannya korban bullying, kalian bantu teman kalian yang dibullying itu, adukan ke guru atau ke siapa. Atau jika pihak kalian adalah pihak sekolah, ya tolong dibantu siswanya untuk menghadapi bullying, karena seperti yang sudah kita ketahui sejauh ini sudah rahasia umum ya, bahwa pihak sekolah itu hampir tidak peduli dengan kasus bullying. Jika ada kasus bullying hampir dianggap bercandaan saja, hanya kenakalan remaja, padahal kasus bullying itu sangat urgent, sangat penting. Saya sendiri dulunya juga ya pernah jadi korban bullying dan saya tahu persis seperti apa rasanya jadi korban bullying. Jadi mohon sekali kita benar-benar menyatakan perang kepada bullying jika memang benar itu penyebabnya. Atau ini motifnya, penyebab yang kedua adalah karena konsumsi di internet dan pemahaman beliau tentang ideologi. Yang saya ketahui dari berita maupun rumor-rumor yang beredar di internet bahwa motif beliau yang kedua ini karena beliau ini suka mengkonsumsi konten-konten gore di internet. Konten-konten gore itu seperti konten konten menjijikan, mungkin konten mengerikan, yang biasanya berisi tentang korban luka, korban kecelakaan,
korban terbakar yang berisi biasanya banyak darah, banyak daging yang tersayat dan sebagainya. Lalu juga korban ini sering mengkonsumsi konten-konten white supremacist atau supremasi ras kulit putih. Nah, jika memang benar karena itu motifnya, maka mungkin ada dua saran yang bisa saya berikan. Yang pertama yaitu eh, kita harus pintar dalam memilah dan memilih konten di internet yang kita konsumsi. Eh, Bisa dilakukan dengan ya secara pribadi maupun misal kita menggunakan alat gadget dan buka internet kita didampingi oleh orang tua atau guru. Jadi kita bisa membatasi apa yang kita konsumsi. Atau jika itu tidak bisa atau kami arti sekalian merasa itu terlalu mengekang, bisa kami arti lakukan dengan cara me, me- mengasah diri, memberi batasan pada diri dengan cara bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa memisah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak dilakukan, mana yang tidak layak dilakukan, mana yang bagus untuk dilakukan, mana yang bermanfaat untuk dilakukan, mana yang tidak bermanfaat untuk dilakukan. Banyak caranya, bisa dengan baca buku misalnya, bisa dengan cara mengonsumsi konten-konten di internet yang bermanfaat, memberikan ilmu, bisa juga dengan cara ya misalnya kami rati muslim datang pengajian atau non muslim bisa datang ke gereja, mungkin ke vihara atau lain sebagainya. Bisa juga dengan ya mencari teman-teman yang sekiranya akalnya baik. Jadi kita bisa membekali diri dengan yaitu pemahaman yang baik, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang kedua, eh, ini masih terkait dengan motif tapi itu eh, seperti yang kalian ketahui dan saya yang ketahui bahwa pelaku ini orang Indonesia, orang Asia Tenggara, tapi ya tadi ya ini berkaitan dengan yang motif kedua. Konsumsi internetnya itu white supremacis, neo nasional sosialisme juga dia mengikuti. Nah ini agak aneh ini. Bagaimana bisa orang Asia Tenggara, orang Indonesia, tapi mendukung white supremacis? Apalagi di salah satu tulisan di senjatanya itu ada tulisan for Agartha. Nah ini saya agak lucu di bagian itu, karena yang saya ketahui Agartha itu lebih ke mitos ya, mitos di situ anggapannya surganya orang kulit putih, yang dimana nanti orang kulit putih berasal dari situ dan akan kembali ke situ. Jadi agak aneh jika orang Asia Tenggara tapi memperjuangkan Agartha, karena yang pertama itu mitos, yang kedua mitosnya pun tentang atau berasal dari kepercayaan orang kulit putih, bukan dari Asia Tenggara apalagi Indonesia. Itu agak aneh. Yang kedua yang ingin saya bahas adalah banyak yang bilang bahwa ini adalah pengalihan isu. Namun bisa saya pastikan bahwa ini bukan pengalihan isu. Namun sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai pengalihan isu. Kenapa? Karena dikarenakan di waktu yang hampir bersamaan ditemukan jasad dari aktivis aksi dari demo 17+8 atau demo pembubaran DPR di bulan Agustus yang lalu. Ada beberapa jasad aktivis yang ditemukan, lalu juga ada berita tentang beberapa anggota DPR yang ternyata masih kembali menjadi DPR, masih bertugas, hanya di nonaktifkan sementara. Jadi tolong untuk kawan-kawan aktivis kalian, tolong untuk tetap mengawasi berita itu, tetap mengawasi hasil dari aksinya, agar tidak terpendam oleh berita pengeboman ini, agar tidak teralihkan isunya. Jadi tetap fokus, namun ya tidak berarti acuh dengan berita pengumuman ini. Lalu yang ketiga yang ingin saya bahas adalah sudah ada orang di internet yang menyangkut pautkan atau mengambing hitamkan fasisme dari peristiwa ini.
bisa saya pastikan kamerati sekalian yang menonton, meskipun saya pribadi juga masih kurang bacaannya tentang yang ada kaitannya dengan fasisme, namun bisa saya pastikan bahwa apa yang beliau lakukan motifnya sama sekali tidak berkaitan dengan fasisme. Ide awal dari fasisme sama sekali bukan berkaitan dengan supremasi kulit putih. Tidak ada sama sekali kaitannya. Ide awal dari fasisme itu adalah kesejahteraan rakyat, ultranasionalistik, dan patriotisme. Sesimpel dan sesederhana itu. Yang mengutamakan negara dan rakyat. Tidak ada dikotomi khusus antara rakyat kulit putih maupun non kulit putih, terutama rakyat Italia maupun non Italia. Semua diperjuangkan. Jadi aksi terorisme yang berdasarkan dengan white supremacy ini sama sekali tidak masuk akal jika dikaitkan dengan fasisme. Karena white supremacy pun atau supremasi ras tertentu pun tidak harus dari fasisme dan bukan ide awal dari fasisme. Jika saya bisa sebut, bahkan di Israel sana pun orang-orang kirinya menganut Jewish supremacy, supremasi Yahudi. Jadi orang kiri tapi menganut supremasi Yahudi. Aneh kan? Jadi yang bisa saya simpulkan dari video ini ada 3 hal dengan 1 subhal. Yang pertama adalah jika memang motif beliau ini karena bullying, maka sudah saatnya kita memerangi bullying, perundungan, kita hentikan saat juga. Karena jika memang ini karena bullying ini sudah harusnya jadi callback bagi kita bahwa bullying ini memang sefatal itu. Jika orang nekat akan melakukan hal seperti itu karena bullying, maka kita harus hentikan. Jika memang karena konstruksi internet dan pemahaman ideologi bahkan sampai nekat melakukan ini, maka ya tadi kita harus bisa memilah dan memilih mana konten yang baik dan konten yang buruk. Kalaupun tidak bisa ataupun tidak mau, kita harus membekali diri kita dengan nilai-nilai baik untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang bermanfaat untuk dilakukan, mana yang tidak bermanfaat untuk dilakukan. Lalu yang kedua tentang pengalihan isu, semoga saya harap ini tidak digunakan sebagai pengalihan isu, tapi sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai pengalihan isu. Tadi, kembali ke yang tadi, semoga kawan-kawan aktivis kalian bisa tetap menyuarakan tadi berita tentang penemuan jasad, berita tentang penugasan kembali anggota DPR yang dinonaktifkan sementara karena demo kemarin. Tolong tetap di-up, tetap diikuti beritanya agar tidak terpendam oleh berita pengumuman ini, namun tetap tidak acuh dengan pengumuman ini. Lalu yang ketiga, ya tadi tentang fasisme, bahwa ini motifnya sama sekali bukan motif ide awal dari ideologi fasisme. Jauh sekali. White supremacist itu ya pemahaman yang sangat pendek sekali. Itu pemahaman baru dari apa yang kita sebut sebagai neo-Nazi, neo-nasional sosialisme. Kalaupun memang itu fasis masih mau dipaksa disebut fasis, padahal fasis itu banyak, ada ekonominya, ada pendidikannya, ada budayanya, ada pendidikannya, militernya atau apanya. Kenapa yang itunya aja yang disorot? Ya terlalu menggeneralisir aja. Saya harap yang nonton ini yang sudah upload story tentang mendiskreditkan fasisme ya sudah, jadikan video ini sebagai pembelajaran. Jika belum, ya tolong dipelajari terlebih dahulu untuk landasan berpikir sebelum bertindak. Ya, semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menjawab, dan jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan informasi yang kelewat, tolong sampaikan saja di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dari saya. Salve Victoria.